Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Bu Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gangguan kesehatan pada telinga. Telinga adalah organ pendengaran. Jika kita sedang mengalami gangguan pada telinga, kita tentu akan mengalami masalah pendengaran. Apa saja yang dapat menyebabkan gangguan pada telinga? Dan bagaimana cara kita menangani dan mencegahnya? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Ibu Guru banggakan, berikut ini beberapa gangguan atau penyakit yang dapat menyerang telinga dan organ-organ pada telinga. Berikut ini penjelasan mengenai berbagai macam penyakit atau kelainan pada telinga beserta cara penanganannya. 1. Otitis eksterna atau infeksi telinga luar. Otitis eksterna adalah peradangan pada saluran telinga luar yang sering disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Kondisi ini sering disebut sebagai telinga perenang karena sering terjadi pada orang yang sering berenang. Gejala: nyeri pada telinga, gatal, keluarnya cairan dari telinga, dan kadang-kadang gangguan pendengaran. Penanganan: tetes telinga antibiotik atau anti jamur, dan menjaga telinga tetap kering untuk mencegah infeksi berlanjut. 2. Otitis media atau infeksi telinga tengah. Otitis media adalah infeksi pada telinga tengah yang sering terjadi pada anak-anak. Kondisi ini disebabkan oleh bakteri atau virus dan seringkali terjadi setelah infeksi saluran pernapasan atas. Gejala: nyeri telinga, demam, pendengaran terganggu, dan cairan yang keluar dari telinga. Penanganan: penggunaan antibiotik jika disebabkan oleh bakteri, obat penghilang rasa sakit, dan kadang-kadang pemasangan tabung kecil, tuba ventilasi, pada gendang telinga untuk membantu mengalirkan cairan. 3. Tinnitus. Tinnitus adalah kondisi di mana seseorang mendengar suara berdenging, berdesis, atau bunyi lain di telinga tanpa sumber suara eksternal. Tinnitus dapat disebabkan oleh paparan suara keras, gangguan pada telinga, atau masalah pada saraf pendengaran. Gejala: dering atau dengungan di telinga yang terus-menerus atau datang dan pergi. Penanganan: tidak ada obat spesifik, tapi terapi seperti terapi suara, penggunaan alat bantu dengar, dan teknik relaksasi dapat membantu mengurangi gejala. 4. Presbikusis yaitu kehilangan pendengaran akibat usia. Presbikusis adalah penurunan pendengaran yang terjadi secara bertahap karena penuaan. Kondisi ini umumnya mempengaruhi kedua telinga dan paling sering menyerang frekuensi suara tinggi. Gejala: kesulitan mendengar percakapan, terutama di tempat ramai, dan pendengaran terasa berkurang. Penanganan: penggunaan alat bantu dengar, atau dalam beberapa kasus, pemasangan implan koklea untuk memperbaiki pendengaran. 5. Vertigo. Vertigo adalah gangguan keseimbangan yang menyebabkan seseorang merasa seolah-olah dirinya atau lingkungan di sekitarnya berputar. Vertigo dapat disebabkan oleh gangguan pada telinga bagian dalam seperti benin paroxysmal positional vertigo, BPPV, penyakit Meniere, atau vestibular neuritis. Gejala: pusing yang berputar, mual, muntah, dan ketidakseimbangan. Penanganan: pengobatan tergantung pada penyebab vertigo. Misalnya, terapi fisik seperti manuver Epley untuk BPPV, obat anti mual, dan terapi rehabilitasi vestibular untuk melatih otak agar mengatasi masalah keseimbangan. 6. Penyakit Meniere. Penyakit Meniere adalah gangguan pada telinga bagian dalam yang mempengaruhi keseimbangan dan pendengaran. Penyakit ini ditandai oleh episode vertigo, tinnitus, dan kehilangan pendengaran sementara. Gejala: vertigo berulang, tinnitus, tekanan pada telinga, dan gangguan pendengaran. Penanganan: pengobatan untuk mengendalikan gejala seperti diuretik untuk mengurangi cairan di telinga, diet rendah garam, dan dalam beberapa kasus, pembedahan untuk mengurangi vertigo. 7. Barotrauma telinga. Barotrauma adalah kerusakan pada telinga akibat perubahan tekanan udara, seperti saat naik pesawat atau menyelam. Perubahan tekanan tiba-tiba dapat menyebabkan telinga terasa tersumbat atau nyeri. Gejala: telinga terasa tersumbat, nyeri, atau bahkan gangguan pendengaran sementara. Penanganan: mengunyah permen karet atau menelan saat perubahan tekanan, menggunakan obat tetes hidung dekongestan, atau, dalam kasus serius, pembedahan untuk memperbaiki kerusakan pada gendang telinga. 8. Kolestetoma.
Kolesteatoma adalah pertumbuhan kulit yang abnormal di belakang gendang telinga yang dapat merusak tulang telinga tengah dan jaringan sekitarnya. Ini bisa disebabkan oleh infeksi telinga yang sering terjadi atau masalah pada tabung eustachius. Gejala: pendengaran berkurang, cairan atau bau tidak sedap dari telinga, dan kadang-kadang nyeri telinga. Penanganan: pembedahan untuk mengangkat pertumbuhan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. 9. Otosklerosis. Otosklerosis adalah kondisi di mana tulang di telinga bagian tengah, terutama tulang stapes, mengalami pertumbuhan abnormal, sehingga mengganggu pergerakan suara ke telinga bagian dalam. Gejala: pendengaran berkurang secara perlahan, tinnitus, dan dalam beberapa kasus, vertigo. Penanganan: penggunaan alat bantu dengar untuk memperbaiki pendengaran, atau pembedahan atau stapedektomi untuk mengganti tulang stapes dengan prostesis buatan. 10. Perforasi gendang telinga. Perforasi gendang telinga terjadi ketika gendang telinga robek, seringkali akibat trauma, infeksi, atau perubahan tekanan mendadak. Gejala: nyeri telinga, keluarnya cairan dari telinga, pendengaran berkurang, dan tinnitus. Penanganan: kebanyakan kasus sembuh dengan sendirinya. Tetapi jika robekan tidak sembuh, pembedahan atau timpanoplasti mungkin diperlukan untuk memperbaiki gendang telinga. 11. Serumen atau kotoran telinga berlebih. Serumen adalah kotoran telinga alami yang dapat menumpuk dan menyumbat saluran telinga, menyebabkan gangguan pendengaran atau rasa tidak nyaman. Gejala: pendengaran terganggu, telinga terasa penuh, atau suara berdenging. Penanganan: pembersihan telinga dengan cara irigasi, penggunaan tetes telinga pelunak serumen, atau pengangkatan oleh dokter dengan alat khusus. 12. Mastoiditis. Mastoiditis adalah infeksi pada tulang mastoid atau bagian tulang belakang telinga yang sering terjadi akibat infeksi telinga tengah yang tidak diobati. Gejala: nyeri, bengkak di belakang telinga, demam, dan keluarnya cairan dari telinga. Penanganan: antibiotik dan, dalam kasus yang parah, pembedahan untuk mengeringkan infeksi dan mengangkat bagian tulang yang terinfeksi. Penyakit telinga memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Jika gejala berlanjut atau memburuk, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis TET, telinga, hidung, tenggorokan, untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Dengan melakukan perawatan yang tepat, kita dapat mencegah berbagai masalah pada telinga yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.